suka kepo-kepo gitu dengan kayak kehidupan. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Akhirnya kali ini di videoku aku bisa nge-review lip matte terbaru dari Madame G yang namanya adalah Netizen Lip Matte. Yaps, ini banyak banget kalian request karena memang harganya tuh nggak masuk akal cuy, kayak sekitar 9.900 aja. Wow. Sebenarnya sih untuk harga aslinya waktu aku lihat lagi di official store itu 20.000, tapi sampai sekarang masih ada diskon jadi cuman 9.000-an. So akhirnya aku nggak mikir panjang beli untuk semua warnanya, tapi ternyata ada satu lip matte baru lagi ya, namanya Plus 62 kalau nggak salah. Aku baru tahu dan akhirnya yaps, produknya nggak datang bebarengan ya. Ini masih on the way, jadi kalian sabar aja. Pastinya nanti di next video aku akan nge-review juga. Dan ada satu lagi kayaknya produk barunya itu blush on. Gimana kira-kira kalian mau nggak aku review? Kalau misalnya mau, please komen-komen di bawah. Oke, pastinya untuk lip matte-nya yang Netizen ini akan aku kupas tuntas ya, mulai dari teksturnya, swatches-nya seperti apa, sampai ke tes ketahanan. So, buat kalian yang udah request dan buat kalian yang semangat nontonin videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya, karena like dari kalian emang sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, kalau dilihat dari segi packagingnya seperti ini ya, sebenarnya sih dia nggak datang langsung kayak gini, jadi ada kayak pembungkus plastik dove-nya gitu, dan di situ pastinya ada keterangan-keterangan produk seperti ingredients, nomor BPOM, sampai ke expired date-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya, walaupun ini harganya terjangkau banget, ternyata dia ini udah ada nomor BPOM-nya. Dan BTW untuk netonya di harga yang 20.000-an atau 9.000-an ini, ya cuman ada 1,3 mili, ya berarti wajar ya, karena memang isinya ternyata juga sedikit. Dari package-nya kalian juga bisa lihat ini termasuk package yang agak mungil kecil gitu ya. Dia berbahan plastik, menurut aku memang plastik bener-bener ya, karena seringan itu. Dan warnanya itu putih perpaduan dengan warna-warni yang lainnya. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Pastinya di sini ada nama produknya Netizen Lip Matte. Terus di bagian bawahnya kalau aku lihat ada nama shade dan juga nomor BPOM. Nggak ada expired date ya di sini. Jadi kalian wajib inget-inget aja kira-kira belinya tahun berapa. Nanti biasanya expired date-nya tuh sekitar 2-3 tahunan. Waktu aku baca-baca lagi, ternyata ini ada kandungannya calendula dan juga almond oil. Wow, almond oil tuh harusnya kan nanti berarti nggak akan membuat bibir kering ya. Kita langsung lihat aja ya nanti waktu diaplikasikan di bibirku seperti apa. Langsung aja sekarang aku akan kasih tunjuk untuk aplikatornya seperti apa. Waktu aku buka seperti ini, dan aku bauin, ini aromanya sih kayak aroma-aroma agak manis gitu, tapi nggak terlalu menyengat. Menurut aku nggak terlalu nyentrong. Terus untuk aplikatornya ini kayak aplikator lip cream pada umumnya. Dia lumayan sih untuk panjangnya, udah gitu di bagian ujung ada sisi miringnya. At least ini penting banget ya kalau misalnya kita pakai lip cream, itu bisa membantu untuk membingkai di pinggiran bibir, bahkan bagian pinggiran bibir yang kecil. Langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan swatch satu persatu ya, mulai dari shade yang 01, ini namanya Manja. Yaps, waktu di swatch di tangan, teksturnya sendiri dia kayak creamy tapi agak cair gitu ya. Kalau kalian lihat ini warnanya langsung dibuka dengan warna-warna yang pastinya best seller karena cantik banget. Warna nude pink yang menurut aku nggak terlalu pucet ya. Dan pas dipakai di bibirku itu coveragenya juga bagus, kayak langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap hanya dalam kayak beberapa kali swipe aja tanpa harus dicelup lagi ke package-nya. Waktu diaplikasikan di bibir aku sih merasa ini aplikatornya agak sedikit kaku ya menurut aku, tapi ya masih oke lah, masih bisa dipakai. Dan gak menunggu waktu lama, yang tadi awalnya dia itu agak basah, dia langsung akan ngeset matte. Oh ya, kalau misalnya nih belum nge-set matte, masih dalam kondisi agak basah, jangan sekali-sekali dikatupkan bibirnya karena nanti kayak ada bagian yang keangkat dan kita harus ngerapiin lagi gitu loh. So harus bener-bener ditunggu sampai nge-set matte. Setelah nge-set kayak gini hasilnya, dikatupkan bibirnya itu udah kerasa yang ringan banget. Dan kayak gini waktu dipakai di bibirku, wow cantik banget ya. Ini natural banget pastinya buat sehari-hari. Dan pastinya bisa juga dipakai untuk base ombre. Hayo, buat kalian siapa yang udah beli warna ini bisa komen-komen di bawah.
Shade nomor 2 ini namanya adalah Santuy. Kayaknya sih kalau dari nama-namanya ini kayak disesuaikan dengan karakter-karakter netizen gitu nggak sih? Jadi kayak kekinian gitu ya namanya. Dan waktu di swatch di tangan aku, ini tuh warnanya kayak warna-warna peach yang muda ya, kayak agak sedikit terang menurut aku. Jadi aku nggak tahu apakah ini masih bisa cocok di semua skin tone apa enggak. Waktu diaplikasikan di bibir dalam beberapa kali swipe, dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan waktu udah ngeset matte, aku perhatikan ini kayak agak sedikit lebih kering gak sih dibandingkan yang pertama tadi untuk finishnya. Tapi menurut aku sih oke, nggak masalah, nggak sampai yang ngelopek-ngelopek juga. So aku saran kalau misalnya tipe bibir kalian kering, sebelum mengaplikasikan lip creamnya ini sih menurut aku diaplikasikan lip balm terlebih dahulu. Biar memastikan bibir kalian tetap lembab ya kalau misalnya mau pakai seharian. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade yang 02. Sekarang aku akan coba hapus ini menggunakan micellar water ya, dan menurut aku ini pada micellar water biasa, nggak ada kandungan oil, dan dia langsung kayak hilang gitu. Kayaknya agak mencurigakan nih, walaupun hasilnya matte, sepertinya dia kurang tahan lama. So nanti kita akan lihat di tes ketahanannya aja ya, seperti apa. Shade nomor 3 ini namanya Macan. Sesuai dengan namanya, walaupun ini package-nya kuning, waktu di swipe ternyata dia warnanya merah cetar membahana banget, kayak beneran merah cabe gitu. Mungkin sesuai namanya ya, karakter-karakter yang agak galak gitu enggak sih? Pokoknya ini tuh warnanya kalau buat aku sih udah pasti nggak mungkin aku pakai sendiri, karena beneran cetar gitu. Kalau misalnya kalian pakai, itu akan pasti jadi pusat perhatian karena beneran mencolok gitu loh warnanya. Tapi secara pigmentasi ini oke ya, bisa mengcover pinggiran bibir juga. Dan seperti biasa, menurut aku ini akan lebih cocok untuk kayak acara-acara formal gitu, walaupun cetar banget. So kalau aku pastinya mungkin nanti akan aku pakai untuk perpaduan ombre aja kali ya. Aku pengen tahu nih, mungkin dari antara kalian ada yang suka warna yang cetar seperti ini, bisa komen-komen di bawah. Masuk ke shade selanjutnya, ini adalah 04 Mahmud ya, mama muda kali ya maksudnya. Yang pasti ini kayak warna-warna yang menurut aku tadinya kayak warna kalem gitu, biasanya kan seperti itu yang natural. Ternyata waktu di swatch, wow, ini beneran warna merah gelap burgundy gitu, yang sebenarnya cantik kalau misalnya kalian suka warna kayak gini ya. Cuman sayangnya waktu diaplikasikan di bibirku, itu teksturnya agak mengecewakan. Menurut aku kayak patchy banget gitu. Jadi kayak susah ngeratainnya, agak ngeblok-ngeblok gitu loh. Setelah beberapa lama, ini dia hasil maksimalnya di bibir aku. Masih agak ngeblok-ngeblok, tapi ya udahlah ya, memang agak susah diratainya. Untuk warna yang seperti ini pastinya akan cocok buat acara-acara malam, dan buat pecinta warna merah bold, ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu referensi. Tapi sayang dari teksturnya seperti itu. Shade warna selanjutnya ini nggak kalah epic, namanya aja 05 Unyu. Harusnya dia unyu-unyu gitu ya warnanya. Tapi ternyata waktu di swatch, wow, ini kayak warna baby pink yang beneran warna-warna stabilo pink pucat gitu. Aku nggak tahu apakah ada skin tone yang bakal cocok dengan menggunakan warna ini. Tapi kalau misalnya nih kalian udah cobain shade yang 05 Unyu ini ternyata cocok di kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Karena hasilnya sendiri seperti ini waktu aku aplikasikan di bibirku, ini juga teksturnya agak patchy, mirip yang sebelumnya tadi. Susah untuk diratakan. Cuman kalau untuk warna seperti ini sih aku masih maklum ya, sepengalaman aku kalau misalnya aku beli lip cream dengan warna yang neon tuh biasanya memang teksturnya kurang bagus. Dan setelah beberapa kali swipe, hasil maksimalnya kayak gini waktu dipakai di bibirku. Menurut aku ini teksturnya kelihatan kayak lebih kering gitu dibandingkan yang 1 dan 2 tadi. Terus karena ini udah kayak beberapa kali ya aku hapus pakai, aku merasa sih lama-lama ini lip creamnya jadi agak sedikit kering yang membuat agak ketarik gitu loh di bibir. Yaps, seperti itu rasanya, apalagi di warna-warna yang kayak gini. Kalau kalian ada yang ngerasa kayak gitu juga setelah nyobain lip matte ini, coba dong komen-komen di bawah. Yap, akhirnya nih warna yang terakhir sesuai dengan netizen Indonesia kayaknya ini ya, 06 Kepo. Suka kepo-kepo gitu ngeliatin instastory artis-artis ya, kayak gitu wajar lah ya. Dan waktu di swipe, tapi ternyata ini warnanya cantik saudara-saudara. Jadi kalian bisa lihat sendiri di situ, kayak warna-warna pink mauve, pink keunguan. Ya nggak terlalu gelap sih, tapi juga nggak pucat. Menurut aku sih sedang ya, kayak agak terang tapi nggak neon. So bisa dikategorikan sih ini kayak warna-warna yang masih natural. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Buat kalian pecinta warna pink mauve pasti akan suka ya.
Yap, situ tadi untuk swatches-nya kalian udah lihat ya, tapi seperti biasa aku akan kasih lihat screenshot-nya lagi warna-warnanya seperti apa. Kira-kira kalian mau beli yang warna apa nih? Yang wajib banget langsung kalian check out. Komen-komen dong di bawah. Kalau aku sendiri pastinya dari review tadi kalian udah tahu warna favorit aku apa ya. Udah pasti adalah 01 manja, karena dari segi teksturnya, pigmentasinya, warnanya. Jadi dari semuanya itu finishnya yang paling oke, udah gitu juga masih cocok di semua skin tone. Tapi kalau misalnya nih satu lagi warna yang benar-benar harus aku pilih itu adalah 02. Cuman aku nggak yakin, memang ini warnanya agak sedikit terang, jadi mungkin hanya skin tone tertentu yang bisa pakai. Tapi jangan khawatir, pastinya bisa di ombre. Jadi ini bisa dipakai base ombre kalau kalian merasa kepucetan. Aku akan coba aplikasikan dengan yang tadi shade nomor 03 yang warna merah. Terus aku tap-tap aja dan hasilnya seperti ini. Menurut aku sih ini ombrenya termasuk ombre-ombre yang fresh ya, kayak agak pinkish gitu. Oke, pastinya ini sekarang saat yang ditunggu-tunggu adalah tes ketahanan. Seperti ini sebenarnya untuk lip creamnya itu transfer proof ya. Nih, aku akan kasih tunjuk dulu. Ya, sama sekali nggak nempel di tangan aku karena memang finishnya tadi kalian udah lihat kalau matte ya. Tapi tadi waktu aku hapus menggunakan micellar water, dia segampang itu hilang. Jadi aku nggak yakin kalau untuk makan makanan berminyak sepertinya kurang ya. So di sini aku akan langsung makan makanan yang biasa aja. Ini aku makan lotte, jadi kayak nggak terlalu berminyak juga. Dan aku akan kasih lihat nanti hasilnya kayak gimana. Sampai di kesimpulan akhir, kalau secara teksturnya sih sebenarnya aku suka, dia creamy yang agak cair, jadi pas ngeset matte di bibir itu dia nggak kerasa berat gitu loh. Tapi ternyata lama-lama ada efek kayak bibirnya kering dan ketarik gitu, dan itu di shade warna tertentu sih. Yang paling aku rekomendasikan pastinya adalah 01, 02, dan 03 karena secara teksturnya menurut aku paling oke. Pigmentasinya juga bagus, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. So itulah kenapa aku suka. Sebenarnya bisa dibilang sih pilihan warnanya ini cukup variatif ya. Ada warna yang beneran bold atau warna yang neon dan juga warna yang natural. Tapi sayangnya tadi di shade 04 dan 05 itu ternyata patchy, udah gitu rasanya juga kurang nyaman di bibir. So aku nggak merekomendasikan sih buat kalian. Dan sekarang dari segi ketahanannya aku akan kasih lihat tadi untuk makan makanan yang nggak terlalu berminyak, ternyata cukup banyak hilang di bagian tengahnya. Aku akan kasih zoomnya ya di sini. Apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak, sepertinya akan langsung hilang ya. Dan setelah aku perhatikan, ini juga memudarnya agak sedikit berudul gitu loh. Berudul itu kayak ngelupas-ngelupas gitu untuk tekstur lip creamnya. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja di situ. So kayak memudarnya kurang cantik ya. So menurut aku untuk lip matte yang netizen ini memang harganya murah, tapi agak kurang rekomen ya, karena memang tadi ada kayak sensasi ketarik di bibir. Udah gitu juga dia kurang tahan lama. Aku bisa mikir kayak gini karena kalau misalnya nih kita lihat harganya 20 ribuan, masih ada juga harga 20 ribuan dari produk lokal yang lain, misalnya dari Hanasui atau OMG Beauty. Itu dia kayak lebih nyaman di bibir, teksturnya juga lebih oke. Kalau misalnya kalian masih penasaran dan mau cobain, yang aku rekomendasikan itu tadi ya, 1, 2, 3, karena itu yang menurut aku bagus. Kalau menurut kalian sendiri gimana setelah lihat review dari aku si netizen lip matte ini? Recommended atau enggak? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya dijadikan salah satu referensi juga ya kalau misalnya nih kalian lagi pengen lihat swatches warna-warnanya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!